Ini adalah pekerjaan galian pakai manual karena dekat dinding pagar pabrik. Sebetulnya pakai mini Exa juga bisa, cuman khawatir bekas galian tanah itu banyak, akhirnya mengakibatkan dinding pagar dari pabrik Hebel ini akan runtuh. Oleh karena itu, ini target saya sampai sini ada 10 batang dan sudah selesai separuh. Target hari ini loring. Cuman ada 2 string, satu string 5 batang, satu string 5 batang. Nah, nanti untuk tie-in kita pakai elbow di situ di bawah pohon. Jadi sebetulnya ini dipakai Exa juga bisa, mengingat konstruksi dinding pabrik konstruksinya kurang bagus, langsung kami putuskan untuk pakai galian manual. Dari hasil test pit sebetulnya tidak ada utilitas existing yang nampak, gitu Pak. Jadi target ini 10 batang. Ini mempekerjakan berapa orang, Pak? Ini ada 3 tim boring. Yang satu timnya itu 6 orang. Jadi 3 tim itu 18 orang. Ditambah tenaga harian untuk membersihkan tanah-tanah yang ke jalan itu 4 orang. Jadi 18 tambah 4 22, Pak. Ini proyeknya pipa berapa inci dan panjangnya berapa, Pak? Proyek ini adalah proyek CA ke PT Lumbung Perkusa Makmur, panjang keseluruhan 2 kilo, tapi HDD, ada pekerjaan HDD, kami masih menunggu izin dari kementerian. HDD itu ada 250 meter keseluruhan. Cuman belum kami laksanakan terkait dengan izin yang belum dikeluarkan oleh BBWSC Bandung. Nah, BBWSC pun itu di PJT ada 2 wilayah, wilayah 1 sama wilayah 2, karena ada 2 crossing HDD. Terus ada pipa 8 in sepanjang 500 meter, kami belum lakukan karena izin dari PJT belum turun, itu sepanjang 500 meter, Pak, itu yang belum kami lakukan. Oke, untuk targetnya sendiri dengan kondisi yang cuaca hujan begini, ini targetnya bisa diselesaikan kapan ini, Pak? Bisa berapa lama? Sampai pipa 6 in kami bisa menyelesaikan target sekitar tanggal 15 Maret, Pak. Tanggal 13 Belum Maret. termasuk yang pipa 8 in yang kami masih menunggu izin, dan crossing HDD. Ada 2 crossing, Pak. Crossing Kalimalang sama Anak Citarum. Oh, oke, ada 2 yang akan Ada di crossing 2, ya. Oke. Pekerjanya selain yang menggunakan Exa, ada berapa banyak ini tim yang dipekerjakan secara keseluruhan lah ya? Ya, kalau keseluruhan tim gali itu ada sekitar 24 orang. Tim welding ada sekitar 6 orang. Tim coating, joint coating itu ada sekitar 5 orang. Jadi 5 tambah 6, 11 tambah 25. Nah, ditambah lagi yang sifatnya temporer, galian harian, jackhammer, orang sipil, galian MRS itu ada 10 orang, Pak. Oke. Jadi sekitar 40-an orang ya, lebih ya? Ya. Oke. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya, semoga bisa dilaksanakan pekerjaannya tepat waktu. Sekian, terima kasih. Oke, selamat siang, Mas. Terkait dengan proyek yang dijalankan ini, ya, apa aja yang harus dipersiapkan ya dari sebelum mobilisasi ke lapangan sampai pelaksanaan yang kita lihat hari ini sudah ada aktivitas pekerjaan di lapangan. Baik, Pak, ya.
Jadi untuk sebelum kita melakukan aktivitas di area kerja kita, yaitu di proyek Karawang, area Karawang ya Pak, PT Lumbung, kita melakukan tahapan awal Pak, yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah kita melakukan pemeriksaan kesehatan, di situ kita melaksanakan juga yang namanya protokol COVID Pak, yaitu protokol COVID dengan mengecek semua pekerja di rapid test. Dan apabila hasilnya sudah keluar yaitu non-reaktif, pekerja dilakukan karantina selama 7 hari Pak. Setelah dilakukan karantina 7 hari, kita ada pemeriksaan rapid test kedua untuk memastikan bahwa si pekerja tersebut dinyatakan sehat atau dinyatakan baik untuk melakukan aktivitas seperti itu. Jadi setelah semua tahapan karantina selesai dan rapid test tahap kedua selesai dan dinyatakan baik non-reaktif, teman-teman pekerja semuanya dilakukan safety induction Pak, yang dimana dilakukan safety induction. Di situ kita melakukan materi yang pertama tentang penggunaan APD, terus yang kedua tentang potensi bahaya sesuai dengan jenis pekerjaannya, yaitu kita yang sekarang ini mungkin penggalian, kita di situ kasih pemahaman terkait aspek safety-nya, yaitu tentang penggalian apabila dengan kedalaman yang sudah melebihi 1,2, semuanya harus dipasang turap, dan juga untuk APD-nya juga harus selalu terpasang. Dan sebelumnya kita melakukan setelah memberikan induction kepada pekerja, kita tahap selanjutnya yaitu melakukan inspeksi alat kerja. Inspeksi alat kerja tim gali maupun tim mekanikal Pak, seperti itu. Setelah kedua tahapan induction dan alat kerja selesai, pemeriksaan alat kerja selesai dan dinyatakan untuk alat kerjanya layak digunakan, kita langsung proses tahap ke pekerjaan Pak, yang dimana di situ kita harus melengkapi, yaitu pertama penggunaan rambu-rambu lalu lintas dan penanda banner di area kerja di sini. Jadi semuanya harus terpasang terlebih dahulu, bahwa itu menandakan bahwa di area kerja ini, yaitu di area pekerjaan ini, kita sudah terpasang banner dan rambu-rambu kerja, yang dimana itu sebagai sebagai area kerja, dan juga memperlihatkan bahwa di sini kita bekerja di area PGN Pak, seperti itu. Dan juga untuk teman-teman juga selama di area kerja itu diwajibkan Pak untuk memakai APD lengkap. Contohnya yang seperti kita lihat di sini, teman-teman, terutama ada APD tambahan juga Pak. APD tambahan yaitu masker untuk protokol COVID-nya dan sarung tangan juga. Semuanya alhamdulillah dipakai Pak, seperti itu. Seperti